Kericuhan terjadi di halaman kampus Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa meminta rektor menemui mereka guna memberikan penjelasan pelaksanaan wisuda online. Para mahasiswa pun menghadang mobil rektor, namun aksi tersebut dihalangi pihak kampus. Saling dorong pun tak terhindarkan. Usai negosiasi dengan para mahasiswa, rektor akhirnya menemui para demonstran. Mahasiswa menuntut agar digelar wisuda jilid 2. Sejumlah pekerja terperangkap di reruntuhan kerangka bangunan jembatan HKSN yang ambruk di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin. Petugas mengevakuasi satu persatu pekerja yang terperangkap. Kerangka besi penopang jembatan ambruk saat pembangunan sedang berlangsung. Akibat peristiwa ini, 5 orang pekerja terluka. Korban dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab kerangka jembatan ambruk. Nabrak nggak? KTP-nya mana KTP? Kenapa? Kamu nabrak saya kenapa? Anggota polisi militer dari TNI Angkatan Udara emosi pasca ditabrak pengendara mobil yang melanggar razia masker di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pengendara menabrak petugas saat mobilnya akan diberhentikan karena tidak menggunakan masker saat berada di dalam mobil. Pengendara ini pun berkilah dan mengaku telah dipukul oleh salah seorang petugas hingga kacamatanya terjatuh. Selanjutnya pengendara mobil dianggap melawan petugas, ia dan mobilnya pun dibawa ke Polsek Palmerah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diduga rebutan lahan, 2 ormas bentrok di Bekasi, Jawa Barat. Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah terlibat dalam kasus Joko Chandra. Kecewa dengan pengesahan Presiden, ratusan demonstran bentrok dengan polisi di kota Minsk. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Dan saya Danisa Nisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 ormas bentrok di Perumnas 1, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Bentrokan terjadi diduga karena saling rebut lahan. Aksi keributan 2 ormas yaitu Forum Betawi Rembuk atau FBR dan Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (GIBAS) terjadi di Perumnas 1, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ricuhnya 2 ormas ini menutup akses jalan warga dan membuat sejumlah pedagang di lokasi panik. Kira wali kota mau lewat, terus nggak taunya bapak-bapak pada bawa balok-balok gitu. Nggak taunya dari sana lempar-lempar batu gede di sini depan. Ada bawa senjata tajam juga? Kayaknya ada kapak, bawa kapak. Bawa kapak? Iya. Kericuhan terjadi selama 15 menit ini dipicu saling rebut lapak dagangan. Polsek Bekasi Selatan yang tiba harus mengeluarkan tembakan peringatan guna membubarkan massa. Petugas pun menemukan senjata tajam dari salah satu massa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Steven Antoni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon demo mempertanyakan pelaksanaan wisuda online. Aksi mereka diwarnai kericuhan saat ratusan mahasiswa menghadang kendaraan milik rektor yang akan keluar kampus. Kericuhan terjadi di halaman kampus Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa meminta rektor menemui mereka untuk memberikan penjelasan pelaksanaan wisuda online. Para mahasiswa pun menghadang mobil rektor.
Namun aksi ini dihalangi pihak kampus. Saling dorong pun tidak terhindarkan. Kami menilai wisuda online IAIN ini kita rasa belum clear dan belum jelas. Persiapannya masih amburadul. Usai negosiasi dengan para mahasiswa, rektor akhirnya menemui para demonstran. Mahasiswa menuntut agar digelar wisuda jilid 2. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Peringatan Hari Tani Nasional diwarnai kericuhan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara pada Kamis pagi. Mahasiswa kecewa tidak ditemui anggota DPRD. Kita panggil makanya, Pak. Aksi dorong terjadi antara sejumlah petani dan petugas Satpol PP di depan pintu masuk DPRD Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Rakyat Sultra Bersatu bersama gabungan mahasiswa ini kecewa dengan anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang tidak mau menemui mereka. Aksi ini dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Penguasaan lahan di Sulawesi Tenggara tidak seimbang. Tuntutan kami adalah sebagai petani, berikanlah, distribusikanlah tanah untuk rakyat petani, bukan untuk konglomerat, bukan untuk korporasi. Masyarakat petani juga meminta sejumlah poin kepada DPRD Sulawesi Tenggara, yaitu membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, laksanakan reforma agraria sejati dan segera menyelesaikan konflik agraria yang ada di Sulawesi Tenggara. Guna meredam kericuhan massa, petugas kepolisian Polres Kendari turut serta mengamankan jalannya unjuk rasa. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan lapak di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat habis terbakar. Proses pemadaman terkendala banyaknya material yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang. Ratusan kios di Pasar Cempaka Putih terbakar Kamis pagi. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas di salah satu kios ayam milik pedagang. Pedagang pun berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Meski 30 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, namun kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menghambat proses pemadaman. Awal mulanya dari belakang, dari kios ayaman. Di awalnya dari kompor yang meledak, gas yang meledak, terus habis itu nyamber ke listrik. Awal mulanya kecil, terus gara-gara diemin, akhirnya tambah gede, dikira jadi cuma api kecil doang, konsleting listrik biasa. Akibat peristiwa ini, ratusan kios di Pasar Cempaka Putih ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gudang distributor sembako dan kosmetik di Kabupaten Malang, Jawa Timur ludes terbakar. Sempat terdengar 2 kali ledakan sebelum api menghanguskan gudang penyimpanan itu. Gudang distribusi sembako dan kosmetik PT Unirama Duta Niaga terbakar. Api membakar gedung yang terletak di Jalan Rayang Hijau, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Luasnya bangunan dan bahan yang mudah terbakar membuat petugas yang telah mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Petugas menyebut api berasal dari arus pendek listrik saat genset menyala karena ada pemadaman listrik. Kemungkinan ini konsleting listrik karena juga di sini tidak ada hidran. Jadi yang menyebabkan api cepat membesar karena ini juga tidak ada hidran. Karena kondisi juga panas. Luas bangunan ini belum, kita masih fokus pada pemadaman. Nanti setelah itu kita sampaikan luas bangunan berapa. Hingga 2 jam api belum sepenuhnya padam. Masyarakat ramai menyaksikan kebakaran gedung karena sebelum api membesar sempat terdengar ledakan hingga 2 kali. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kerangka bangunan jembatan HKSN di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambruk. 5 orang pekerja terluka dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Sejumlah pekerja terperangkap di reruntuhan kerangka bangunan jembatan HKSN yang ambruk di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin. Petugas mengevakuasi satu persatu pekerja yang terperangkap. Kerangka besi penopang jembatan ambruk saat pembangunan sedang berlangsung. Akibat peristiwa ini, 5 orang pekerja terluka. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Polisi yang datang ke lokasi olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab kerangka jembatan ambruk. Ya, sementara ini kita dari Satreskrim Polresta Banjarmasin, kita sudah melakukan olah TKP, kita sudah tulis line. Tentunya kita nanti akan menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam proyek ini atau tidak. Sementara Dinas PUPR Kota Banjarmasin menyebutkan ambruknya kerangka besi pembangunan jembatan karena sebagian tiang besi belum terikat dan tersenggol pekerja. Robohnya susunan besi penulangan, tulangan pembesian pile cap, pilar 1 yang disebabkan karena ada bagian susunan besi yang masih belum diikat seluruhnya tersenggol, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan struktur tulangannya dan mengakibatkan robohnya susunan tulangan pembesian kolom. Jadi ini kita mungkin ini kesalahan kita juga tidak mengawasi menekan mereka untuk terus memakai gitu. Cuma kita tiap hari terus mengingatkan. Jadi nantinya evaluasi bagi kami untuk kedepannya lebih memperketat lagi untuk masalah APD dan kelengkapan pribadi pekerja. Pembangunan jembatan HKSN menghabiskan anggaran lebih dari 37,1 miliar rupiah. Pembangunan ini untuk memecah kemacetan di kawasan padat dan destinasi wisata makam Sultan Suryansah. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Anggota DPRD Kota Palembang tersangka kasus narkoba diterbangkan ke Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.